Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau menyampaikan apa yang saya dapatkan di dalam buku sejarah teks Al-Quran atau The History of the Quranic Text karya Profesor Dr. M.M. Al-Azmi dan buku rekonstruksi sejarah Al-Quran karya Taufik Ad dan Amal dengan digabungkan menjadi satu bahasan. Al-Quran adalah kitab suci yang terjaga keasliannya. Banyak para peneliti yang meneliti Al-Quran, ada yang kagum, ada yang menyelewengkannya, bahkan ada yang menyebutnya kata-kata di Al-Quran itu tidak dimengerti. Tapi bagaimanapun Al-Quran di saat sekarang merupakan naskah yang paling berpengaruh dari segi pemikiran ideologi. Bukan dari saat sekarang, tetapi selamanya. Pendekatan Al-Quran melalui pendapat tekstual tampak cukup terenyah bagi yang merasa belum kenal. Bagaimana mungkin dari konsep pemikiran sebagai pendekatan secara semantik dan linguistik tekstual terhadap Al-Quran? Perhatian utama bukanlah kajian terhadap teks itu sendiri dan perkembangan evolusinya, melainkan bagaimana bentuk struktur Al-Quran diambil dari literatur bahasa Arab di era abad ke-7 atau abad ke-8. Pendekatan terhadap Al-Quran dengan strategi menerjemahkan ke dalam bahasa mereka sehari-hari dengan menyamakan derajatnya antara bahasa Arab dan bahasa mereka, itu adalah tidak benar. Karena kenapa? Akan mengalami keterputusan dari wahyu Allah yang sebenarnya. Di dalam buku sejarah teks Al-Quran disebutkan, mungkin saja pihak lain menganggap umat Islam tidak memiliki alasan kuat dalam merespon metode keilmuan orang lain. Tetapi masalahnya, bagi orang Islam berlandaskan sepenuhnya pada keimanan, bukan asal-asalan akal-akalan. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka perlu diketahui latar belakang dari Nabi Muhammad dari segi wilayah, keluarga, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Di dalam kedua buku tersebut membahas tentang sejarah politik di Jazirah Arab, khususnya kota Mekah sebelum dan sesudah adanya Nabi Muhammad. Di wilayah Jazirah Arab, mereka tidak tahu apa itu kebangsaan. Tetapi mereka hanya mengetahui sistem kabilah atau persukuan dan mempunyai hubungan di antara satu sama lain. Suasana keagamaan di Jazirah Arab umumnya mereka adalah penyembah berhala, Majusi, Nasrani, dan Yahudi. Mereka berpegang erat terhadap berhala dan tidak ada yang bisa mengganggunya, termasuk kristenisasi dan dari umat Yahudi. Mereka cukup toleran, tetapi berbeda dengan sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Menentang keras dan khawatir eksistensi dari Islam semakin besar. Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah menjadi guru Al-Quran yang menghasilkan sahabat-sahabat yang kemudian menjadi guru Al-Quran kembali. Bagi yang lainnya, kemudian di periode Mekah, periode Mekah dan sekarang periode Madinah pun Nabi Muhammad menjadi guru agung Al-Quran dan menghasilkan para ahli-ahli Al-Quran. Di dalam surat Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menyangka bahwa tidak ada bukti bahwa Nabi Muhammad SAW pernah belajar seni menulis, dan umumnya orang sepakat bahwa ia buta huruf sepanjang hayat. Itu menurut pandangan orang umum. Tetapi di dalam ayat tersebut memberi isyarat bukan tentang persoalan buta huruf, melainkan pentingnya pendidikan yang sehat bagi masyarakat di masa mendatang. Untuk mengenal dan memahami Al-Quran, salah satunya yaitu tahu arti dari istilah surah dan ayah. Apa itu surat, apa itu ayah? Kedua kata tersebut kini telah menjadi istilah-istilah teknis yang digunakan untuk merujuk bagian-bagian tertentu di dalam tubuh Al-Quran. Surah merupakan nama-nama. Surah itu merupakan nama yang digunakan untuk menuju bagian-bagian tertentu di dalam tubuh Al-Quran. Dan di Al-Quran, surah itu berjumlahkan 114 menurut perhitungan Mushaf Utsmani yang disepakati.
Kemudian ayat. Apa itu ayat? Ayat itu digunakan untuk merujuk bagian yang lebih kecil dari surah. Jumlah ayat sangat bervariasi di dalam setiap surat-surat. Pertama kali Al-Quran diturunkan, orang-orang beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tukang tenung, orang gila, penyair, dan mengada-mengadakan. Kemudian Allah membuat tantangan kepada mereka, yaitu membuat semisal Al-Quran, satu ayat saja. Mereka tidak akan bisa menandingi Al-Quran. Dan di sini ditekankan bahwa ketidakmampuan manusia untuk menandingi bahasa Al-Quran merupakan salah satu bukti kemukjizatan kitab suci Al-Quran. Kemudian berbagai gagasan para oposan kontemporer Nabi tentang usul-usul atau sumber Al-Quran terlihat memiliki kemiripan dengan konsepsi yang dikembangkan di Barat sejak abad pertengahan hingga dewasa ini. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, konsepsi yang diajukan sarjana Barat terlihat lebih ekstensif dan tidak jarang berbau apologetik. Pada abad pertengahan di Barat, Muhammad digagaskan sebagai penipu tukang sihir, serta ajaran Al-Quran yang didakwahnya itu tidak lain dari suatu bentuk Kristen yang sesat dan penuh bid'ah. Al-Quran adalah bentuk wahyu dari ilahi. Di dalam buku rekonstruksi sejarah Al-Quran, di sana banyak deskripsi-deskripsi yang jelas memperlihatkan betapa luas dan betapa dalamnya kandungan semantik terma wahyu dan ahwa dalam penggunaan Al-Quran. Kata ahwa barangkali memiliki pengertian mendasar komunikasi suatu gagasan melalui bisikan yang cepat. Dengan demikian wahyu secara umum dapat bermakna gagasan yang dibisikkan, yang didesak untuk ditindakkan atau dilakukan. Namun yang menjadi kunci di sini adalah bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran tersebut. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu ditegaskan di sini bahwa permulaan bagian Al-Quran menafikan kemungkinan Tuhan berbicara secara langsung kepada manusia. Tentang model wahyu pertama, terdapat suatu konsensus doktorum di kalangan sarjana muslim bahwa yang dimaksud dengan wahyu di sini sinonim dengan ilham atau inspirasi dan biasanya ditafsirkan sebagai impian yang benar. Model wahyu yang kedua biasanya ditafsirkan sebagai kalam ilahi dari balik tabir tanpa melalui perantara. Dan sementara model wahyu ketiga yakni lewat perantara utusan spiritual atau malaikat penyampai wahyu, yaitu Jibril alaihissalam. Di dalam buku rekonstruksi sejarah Al-Quran juga dikemukakan perbedaan-perbedaan kronologis surah-surah Al-Quran, termasuk kronologis sarjana Barat. Sementara ini sampai situ saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.